Selamat datang di Informal Podcast. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Semuanya kembali lagi di Informal Podcast pada malam hari ini. Saya dan Mas Ihsan kedatangan tamu, Mas Akmal Kurniawan, betul namanya ya? Kurnia. Oh ya, Sorry, Kurnia. itu namanya NRM. Aku belum ganti. Oh, okay. Apa itu NRM? Oke. Itu adalah nama perusahaan. Gue meeting biasa nih. Mohon maaf teman-teman. Jadi mungkin di sini kita merasa terhormat ya Pak Ihsan ya? Tentu saja dong, benar sekali. Astagfirullah. Tamu agung loh ini. Tamu agung dari Semarang. Alay banget sih. Astagfirullah. Nah, jadi teman-teman kita di sini bakalan bahas tentang ya mungkin teman-teman juga udah ngalamin gitu ya mengenai quarter life crisis gitu ya Mas Ihsan dan Mas Akmal. Ya. Yes. Jadi apa sih yang udah kalian rasakan gitu, terutama Mas Akmal mengenai kehidupan sudah 24 tahun ini gitu. Apa yang membuat Mas Akmal ini menjadi galau atau kurang keyakinan atau kurang iman? Gimana itu Mas Akmal, boleh diceritain di sana? Oke. Quarter life crisis. Oke. Apa ya? Mulai dari mana ya? Mungkin ini sih. Oh, gini ya. Sasae ya, bebas ya. Ya, bebas. Kok mesti nyambung kok berarti. Oke. Ya mungkin quarter life crisis ini sinonimnya adalah ketika seseorang itu akhirnya mencoba untuk keluar dari rumahnya, dari tempat tidurnya, untuk melihat apa realita yang terjadi di sekitar kita, yang ada di dunia, kan. Ya mungkin sebelumnya ibaratnya mungkin kayak bawang kotong, kan. Yang mana semuanya serba ada, udah disiapkan, semuanya tinggal kita pakai fasilitasnya, kita hanya fokus untuk gimana caranya makan dengan tepat waktu, belajar dengan rajin, main dengan sakpole, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, itu semua tiba-tiba, ya mungkin nggak langsung ya, mungkin perlahan-lahan hilang. Yang mana pada akhirnya kita harus mencoba keluar dari tempat tidur itu, mencari rumah baru, dan prosesnya pun juga nggak instan gitu loh. Nah, di situ pasti kita banyak mengalami satu kejadian, entah kejadian yang memang itu secara langsung kita hadapi, ya misalnya kita nyari pekerjaan untuk menghidupi diri kita sendiri, terus entah di satu jalan kita merasakan bahwa ada orang lain, ada teman kita sendiri mungkin yang jalannya lebih cepat atau dari start yang lebih lebih awal dan semacamnya itu. Sehingga ya pasti kaget dong gitu loh. Kayak yang tadinya tiap hari di tempat tidur sendiri, tiba-tiba kita harus keluar, kita harus mengeksplor dunia secara mandiri, dan kita mencari sendiri di situ gitu. Oke. Kui sih mungkin awalnya. Tapi apa mungkin Mas Akmal, menurut Mas Akmal nih orang yang tidak keluar dari zona nyamannya ini bakalan mengalami quarter life crisis juga atau enggak? Atau hanya orang-orang yang berpandangan luas gitu yang akan mengalami? Kan kalau quarter life crisis ini kan hampir menimpa semua remaja lah ya, terutama kita gitu. Iya. Aku yakin sih semuanya bakal mengalami, cuman mungkin waktunya aja yang beda. Karena aku yakin sih tiap orang punya timeline yang berbeda-beda, tiap orang punya kesadaran yang berbeda-beda, atau mungkin ekstrimnya juga, aku juga yakin sih mungkin
ada sebagian orang yang lain di sana yang memang ya nggak mengalami quarter life crisis versi kita loh, maksudnya menurut versi kita gitu loh. Tapi kalau untuk versi masing-masing orang, gue yakin semuanya tetap merasakan sih. Bahkan orang paling kaya sekalipun, anak orang paling kaya sekalipun, dia pasti akan mengalami quarter life crisis. Walaupun ya nggak di tahun, nggak di umurnya yang 25, 26, atau mungkin udah 30 lebih karena dia akhirnya sadar kayak nothing lasts forever gitu kan. Nggak harta kekayaan orang tuanya itu nggak akan selamanya abadi. Tapi aku yakin tetap semua orang bakal ngalamin sih. Oke. Menurutmu, Pak Isan? Apa ya? Kurasa kalau quarter life crisis itu mungkin step pertama adalah apa yang seperti dikatakan Mas Akmal tadi ya. Dalam artian kita yang tadinya bergantung kepada orang tua, kemudian dihadapkan pada sebuah realita di mana kita harus menghidupi diri kita sendiri gitu kan. Dalam artian yang tadinya bisa di rumah dengan nyaman gitu kan, yang sanggup ya dinei tiap bulan gitu kan. Tapi akhirnya kan itu fasilitas-fasilitas itu lama-lama menghilang. Tetapi menurutku ada suatu hal lain di dalam quarter life crisis itu yang juga membuat diri kita itu juga cukup galau gitu. Dalam artian bukan tentang pekerjaan, bukan tentang uang gitu, tapi tentang bahwa aku tuh sebenarnya apa sih? Kita mulai menanyakan bahwa fungsiku kok diciptakan di dunia ini tuh mau ngapain gitu. Apa iya sih aku cuman mau sekali, betul. Lahir, sekolah gitu kan, lulus, kerja, nikah, punya anak, terus mati gitu. Kayak hidupku tuh masa hanya melewati sebuah fase itu aja sih. Apa sih yang pengen aku cari? Apakah aku ingin hidup yang bermakna gitu? Dan apa itu hidup yang bermakna gitu kan? Karena kita tanya tiap orang beda-beda. Ada orang yang bilang hidup bermakna itu yang taat sama Tuhan, sama agama. Tapi ada juga yang berkata lain gitu. Yang mana kalau kita logika juga, kayaknya kok mereka semua nggak ada yang salah ya gitu loh. Bener-bener aja sih kayaknya. Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang menghantui gitu. Dimana kita tuh bingung. Ini aku harus aku kudu ngadeg neng di sih gitu loh. Harus berdiri di posisi sebelah mana sih? Di kanan kah atau di kiri kah? Atau aku cukup di tengah-tengah dan ngapain? Nah itu menurutku juga salah satu fase yang mungkin hingga hari ini pun termasuk aku juga mengalami hal itu. Ini bikin kayak gini juga karena hal semacam itu. Aku mau kemana ya? Gitu kan. Makanya tekan-tekan rumah. Quarter life crisis. Menghasilkan ya. Mungkin itu ya, Mas Isan, Mas Akmal. Selaku yang sedang dan lagi mengalami quarter life crisis kali ya. Aku, Mas Isan, mungkin Akmal juga ngalami ya. Pasti ngalami lah. Ya, dari aku tuh selalu bertanya ke diri sendiri gitu. Aku tuh hidup untuk apa? Aku itu hidup untuk apa? Aku sampai sekarang kayak masih belum ketemu jawabannya itu untuk apa sih hidup? Ketika kita menanyakan ke satu pihak, misal ke pihak religi, ya kamu tuh hidup untuk mengabdi pada Tuhan gitu kan. Kalau tanya ke pihak religi, tapi untuk bertanya ke pihak yang mungkin soal manusia ya kamu harus bermanfaat bagi sekitar. Nah mungkin untuk dari kedua pihak ini kita bisa mix and match gitu ya. Jadi untuk apa kita hidup ya untuk berbuat baik antar sesama manusia dan mengabdi pada Tuhan. Tapi kalau misal ada orang ateis, tapi rata-rata orang ateis lebih baik daripada orang beragama ya. Mas Akmal, gimana itu? Wah, angel lagi konfirmasi. Berat ini. Aduh ya Allah. Angel lagi. Ya, itu tidak semua namanya ya. Oknum lah, nggak semua orang seperti itu, tapi banyak oknum juga yang mungkin ngerasa dia paling benar tapi malah akhirnya menyalahi aturan-aturan norma bersosialisasi seperti itu. Oke, menurutmu Pak, apakah quarter life crisis ini juga menimbulkan kenakalan remaja nggak Pak? Menurutmu Pak? Ada hubungannya Ra? San? Wah, aku bingung. Apa ya?
Sopo sih lah, Pak Sopo Aji iki. Oh iya. Lengkap nih, Pak. Sama sih, Ji. Iku lengkap iku ya, Dewe. Akmal sih ora apa-apa lah, bebas. Wih, mal ternyata, man. Aduh, aku, man. Selamat aku. Ayo, Mal. Lah. Pasti Kenakalan ono remaja, hubungannya, quarter Pak. life crisis. In some case ada, in some case yang lain nggak Iya. ada. Karena menurutku kalau kenakalan remaja itu step sebelum quarter life crisis sih. Karena kalau apa ya? Kalau kenakalan remaja itu menurutku karena dia itu belum menyadari dunia secara seutuhnya, maksudnya belum melihat realita yang sesungguhnya ya, sehingga dia seenaknya gitu loh. Tapi ketika dia udah melihat realita yang terjadi seperti apa, menurutku ya bisa juga sih tetap nakal, cuman aku yakin sih kebanyakan orang yang akhirnya jadi nakal itu karena dia memang belum berada di tahap quarter life crisis gitu loh. Justru sebaliknya, ketika orang itu berada di quarter life crisis, dia malah jadi, ya aku yakin dia jadi lebih prihatin, jadi lebih berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya Mas Haji dan Mas Isan menganggap bahwa kenakalan remaja itu kayak termasuk dugem atau minum atau main cewek dan segala macam, ya aku yakin itu nggak hanya terbatas pada umur remaja, umur quarter life crisis, ataupun umur yang udah melewati masa itu sih. Aku ngelihatnya kayak ngono sih. Oke. Mungkin gini. Nah, menurutmu Pisan? Mungkin nakalnya tuh bukan nakal dalam apa ya, dalam koridor yang minum-minum atau apa gitu ya. Tapi mungkin nakalnya rada munggah level sidik lah, dalam artian nakalnya tuh udah agak ideologis gitu loh. Maksudnya iya. Ini nakalnya dewe Pak Mbian, Pak. Maksudnya yang menjadi nakal tuh udah mulai main-main gagasan misalnya kadang-kadang kan kita ketika galau semacam ini kan kemudian mulai bertanya tentang misalnya tentang Tuhan gitu kan, atau tentang agama atau tentang budaya yang apalagi dengan kayak era globalisasi semacam ini gitu kan, ketika begitu banyak ideologi yang bisa kita akses gitu ya. Dalam artian kita Pancasila, di Amerika ada liberal, kemudian ada juga China yang komunis, yang mana semua hal-hal tentang itu tuh terpapar ke kita semua. Kayak kita dulu lihat MTV itu kan dari Amerika gitu ya. Akhirnya kan kita banyak banget tuh lihat, misalnya akhirnya orang sekarang lebih ingin bebas gitu kan. Orang nggak pengen dikekang. Orang banyak nggak setuju mungkin dengan beberapa prinsip yang selama ini sudah kita anut gitu. Nah itu menurutku kenakalan-kenakalan yang terjadi saat kita memasuki quarter life crisis ini gitu. Mungkin bukan yang nakal-nakal si edan-edan koyo si receh, tapi udah agak ideologis itulah. Mungkin ngono Mas Haji. Tapi bukannya malah mending nakal ideologis ya, bahwa nakal mabuk dan lain-lain, karena itu malah menimbulkan gagasan baru nggak sih? Daripada aku ngerusak awakmu dewe, mending sharing-sharing. Iki lo APE, iki lo APE, iki ngono ya nggak sih, malah mending seperti itu kan? Ya tergantung sih. Disuruh milih. Tergantung sih. Tergantung malah. Kalau menurutku tergantung. Karena kalau Oke, Pak. Moga Mas Akmal. Enggak, kalau quarter life crisis aku juga setuju banget sih sama omongannya Ihsan. Maksudnya nakalnya tuh udah nakal next level gitu. Dan ya mungkin kalau yang deket-deket aja ya, yang maksudnya bisa kita lihat lihat ya cukup jelas kali ya. Itu kita bisa mengamati mungkin yang tadinya seseorang itu sangat idealis dengan yang namanya kejujuran atau integritas atau harga diri gitu kan. Tetapi ketika dipentokkan dalam satu masalah, sehingga dia harus menggunakan cara lain untuk survive atau untuk memuaskan keinginannya atau mimpinya atau karirnya, ya dengan cara mungkin menjilat. Ya menjilat menurutku nggak yang terlalu sih.
atau yang lebih ekstrimnya lagi apa sih istilahnya? Jadi semacam sugar daddy-nya Oh my atasan. God. Dan Wow. itu hal yang lumrah gitu loh. Dan itu hal yang lumrah gitu loh. Kue curhat nggak sih Mal? Kue curhat? Aku tadi sugar daddy. Jangan-jangan kue curhat Mal, ya Allah. Durung, Pak. Durung. Durung. On the way, Aku on the belum way, sampai on the ke way. situ, Pak. Aku masih berusaha dengan idealismeku sendiri. Ya, benar. Pertahankan Tapi itu, Pak. ya tapi itu sih kayak misalnya kita idealis untuk tidak korupsi gitu katakanlah. Tetapi ada satu keadaan di mana kita memang harus ambil karena ya entah karena susu di rumah untuk anak itu udah menipis atau karena kalau misalnya kita nggak ngambil korupsi itu, kita nggak ngambil duit itu, kita malah dijadiin kambing hitam, itu kan banyak terjadi kayak gitu. Gitu. Yeah. Dan menurutku ya itu salah satu tantangannya seseorang yang menghadapi quarter life crisis sih. Dia nggak punya, bukan nggak punya sih, dia punya ekspektasi yang tinggi, tapi ternyata realitanya nggak sampai ke situ dan sebenarnya ada opsi nih untuk mencapai ekspektasinya dia dengan cara-cara seperti itu. Dan menurutku memang benar katamu Ji, itu menurutku lebih iya sih, menurutku malah lebih bahaya sih sebenarnya. Walaupun mungkin secara secara short term itu nggak merusak buat diri kita, tetapi kalau udah yang main ideologi itu menurutku ya itu mengubah pandangan hidup, dan pandangan hidup itu menurutku yang paling yang paling penting sih dalam kehidupan. Kalau udah berubah, udah menggok kayak gitu ya susah gitu. Berarti intinya gitu semua harus ada pedoman ya, Pak Akmal. Kan sorry tak potong. Kan kita ideologi kita Pancasila ya. Jadi kan ketika ada yang menyimpang dari Pancasila, berarti kan itu bukan hal yang benar gitu ya, dalam artian kalau kita tinggal di Indonesia. Berarti untuk mencapai sebuah keseimbangan harus ada pedoman dong, kalau kayak gitu. Betul, tetap ada pedoman. Dan menurutku sih asal kalau kita ngomongin moral, ya selama itu tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan orang lain, ya itu nggak masalah sih. Itu. Kalau kita ngomongin moral loh, tapi kalau di luar moral ya, wah, gue lawyer buat nih. Karena kalau udah ngomongin moral tuh nggak ada batasannya sih. Betul. Terus? Ya mungkin. Apa sih? Isan mungkin mau nambahin? Iya Isan, betul. Enggak Isan. Apa ya? Sing buat tambah apa Pak? Enggak, ini masalah yang yang Aji tadi singgung juga. Kalau nakalnya ideologis bukannya lebih baik gitu kan. Dia bilang terus bisa sharing-sharing dan lain sebagainya. Iya, dalam jangka waktu yang tertentu mungkin iya gitu ya. Tapi naik kebablasan terus tracknya tuh nggak lurus lagi ya, agak-agak berbahaya gitu. Dalam artian, wah guys, kita tinggal 10 menit lagi. Dalam artian, entah. Gak apa-apa. Oke, siap. Lanjutkan. Dalam artian begini, banyak teman-teman yang aku temui, mereka itu mudah sekali gagasan yang sudah dia tanam di kepala itu mudah sekali dibelokkan hanya karena dia habis membaca suatu buku. Betul. Itu cukup mengherankan karena ketika aku tahu buku apa yang mereka baca, yang kebetulan juga aku baca buku itu. Aku rasa kok ada suatu paradigma yang antara aku dan teman-teman tuh kok agak berbeda menyikapinya gitu. Terkadang kita itu tidak bisa membedakan buku itu tuh sifatnya apa sih gitu. Artian kan ya buku novel, fiksi, ada juga buku yang sifatnya ilmiah populer gitu kan. Nah, sekarang yang cukup ngetren itu kan buku ilmiah populer. Contohlah misalnya Homo Deus atau Sapiens dan lain sebagainya itulah.
yang menceritakan koleksinya sendiri. Betul, Pak. iya sih. Yang apa ya? Sebenarnya kan itu buku yang ditulis berdasarkan kalau kita baca catatan kakinya itu kan sebuah kumpulan jurnal, kumpulan buku-buku dan lain sebagainya gitu kan. Yang mana itu sangat sangat ilmiah gitu lah hasilnya. Tapi beberapa orang kemudian apa ya, dia bisa berbelok gara-gara hal itu gitu loh. Yang menurutku itu adalah sebuah apa ya, sebuah kecelakaan atau sebuah, kalau lah boleh kita bilang, kesalahan di dalam sistem pendidikan kita, yang mana kita itu nggak mampu ngasih tahu ke orang apa sih itu ilmiah gitu loh. Apa sih sesuatu yang mampu dijangkau oleh 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 metode ilmiah gitu loh. Apakah kemudian misalnya seperti Tuhan itu mampu dijangkau oleh metode ilmiah? Karena enggak loh. Dia selalu menjadi faktor yang ada di luar dari lingkaran itu. Kenapa kok gitu? Ya karena emang metodenya itu nggak mampu untuk mengampu itu. Cuman orang seringnya tuh nggak apa ya, nggak ngeh gitu loh. Bahwa itu tuh seperti itu. Akhirnya terus melu ya harusnya. Nah itu yang menurutku jadi kacau. Pak, nek Tuhan iso dijelaskan pengetahuan, nggak usah ono agama sisanya, Pak. Iya lah. Betul lah. Percuma lah ono agama nek bisa dijangkau pengetahuan. Iya juga. Intinya memang ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar dan ilmiah sih, Pak. Maksudnya tuh apa ya? Kayak menurutku mungkin karena kita tuh itu ya, neng kampus kayak aku lah, misalnya neng arsitektur ki orang noi kita kayak mata kuliah sing ngajari filsafat ngono misalnya. Maksudnya kita tuh secara jalan pikiran tuh tidak diajari ngono loh. Dia tahu caranya berpikir gitu loh. Jadi ini ada yang mau ya wes ngampus sinau Bali gitu loh. Nggak dapat esensi sebenarnya kamu tuh ngampus tuh ngapain sih gitu loh. Ngapain? Kan kita di situ kan belajar cara berpikir. Nah, kuwi. Iya. Jadi kampus atau pendidikan itu bisa caranya kuwi mengajarkan kita untuk berpikir ya, bukan untuk menghitung dan mengingat dunia ya. Iya. Kan kita ya. Setuju. Benar kan? Kayak kita skripsi itu kan sebenarnya yang menjadi sorotan tuh bukan apa yang kita teliti loh, tapi bahwa kita tuh mampu meneliti gitu loh. Mampunya ya, mampunya kita dibuktikan bahwa kita mampu menganalisa dengan cara yang ilmiah gitu loh. Harusnya kan kuwi. Cuman kan kita salah sangka ya. Soalnya neliti sesuatu sih mangel lah terus swanger no. Padahal kan bukan itu yang diminta itu. Ono sih menurutku. Kesalahannya ning kono kuwi mungkin. Betul. Kan aku sama Isan kan dari eksak ya mungkin ya. Emang iya sih. Nah, untuk pandangan dari pihak Mas Akmal yang berkuliah di salah satu univ di Solo, kan sosial ya Mas Akmal ya? Sosial. Nah, itu untuk cara berpikir atau apa ya, metode pembelajaran di sana tuh gimana sih? Atau sama aja untuk sebatas mengingat dan menghitung seperti itu Mas Akmal? Oke. Jujur sih aku nek masalah akademik itu nggak memikir ruwet bahwa ini aku tuh disuruh mempelajari apa dan metodenya itu udah bener apa belum gitu kan. Cuman sebelum aku jawab itu aku pun juga sempat juga nanya seperti Mas Haji sama Mas Ihsan tentang kok filsafat itu nggak diajarin sih kayak jadi salah satu mata kuliah umum atau salah satu mata pelajaran di sekolah gitu kan. Aku dulu pernah nanya sama salah satu orang lah yang aku anggap dia kompeten buat aku tanya. Terus dia jawabnya ya filsafat itu memang bagus gitu kan. Tetapi esensinya filsafat itu adalah satu ilmu yang mempelajari step pertama dalam ilmu yaitu itu apa, kenapa, dan mengapa. Itu doang gitu loh. Belum ada di step yang bagaimana atau di step yang praktikal gitu loh.
Sehingga sedangkan filsafat itu sendiri kan udah lama banget, sejak zamannya ya ada Socrates, ada Plato di situ kan. Udah lama banget, dan itu udah ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang itu civilization bahasa Indonesia? Peradaban ya. Nah, peradaban dunia itu udah iya. Nah, peradaban kita tuh udah bukan di step yang itu lagi gitu loh. Step kita adalah step yang praktikal, yang ya bagaimana kita mengerjakan ini, bagaimana kita melakukan ini jadi lebih efektif lagi gitu. Jadi kalau menurut orang yang kutanya itu ya bagus kalau misalnya kamu pelajari tentang filsafat, tetapi bukan hal yang urgent, karena sekarang yang penting adalah kamu bisa berkarya, kamu bisa berproduksi, kamu menghasilkan sesuatu karya, bukan satu pemikiran gitu loh. Yeah. Dan menurutku pun sebenarnya dalam kelas matematika itu tuh kita udah diajak udah mengajak otak kita untuk bisa berpikir secara logis sih, dan mungkin sistematis juga gitu loh. Jadi sebenarnya matematika pun udah cukup gitu loh. Walaupun sebenarnya aku juga senang sih kalau misalnya ada filsafat juga. Tapi mungkin untuk untuk melihat dunia yang sekarang, mungkin orang-orang menganggap bahwa filsafat bukan jadi hal yang penting lagi gitu. Terus kurang jauh tuh malah neng kuliah piye. Nah, kalau di manajemen itu ya bener sih, mungkin lebih ke memahami satu hal, yaitu bagaimana perusahaan itu bekerja dan bagaimana tiap-tiap departemen itu melakukan fungsinya. Dan lebih detail lagi mungkin misalnya dalam marketing itu tools apa aja sih yang bisa kita pakai, tools apa aja sih yang harusnya kita kuasain, tools apa sih yang harus kita pakai untuk industri A, tools apa sih yang harus kita pakai untuk industri B. Nah, jadi lebih ke kita memahami, kita menguasai tools itu, yaitu ya teori sih, lebih ke teori. Aku melihat teori itu sebagai tools aja untuk kita bisa melihat sesuatu dan kita bisa membuat satu strategi gitu loh. Dan kalau untuk kuliahku sendiri sih sebenarnya mungkin banyak tiap orang pasti mengalami hal yang berbeda. Cuman kalau untuk aku sendiri, mungkin kalau aku sih ngerasanya karena kok ngerasa kurang cocok aja sih sama dosen. Walaupun nggak semua dosen ya. Jadi kalau di kuliah itu malah aku lebih ngerasa itu waktunya aku untuk bisa belajar organisasi sih. Jadi kalau untuk kuliah itu yo wis, aku malah lebih banyak belajar itu ketika prakteknya, maksudnya ketika berorganisasi gitu loh. Dan sebenarnya manajemen itu sendiri kita pelajarin sendiri otodidak itu udah bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya dibandingin katakanlah sama bisnis school-nya ITB atau UI atau UGM, ya aku nggak ngerti sih. Mungkin bisa menjadi lain cerita, bahwa bisa jadi ketika dosennya cocok, itu memang kita bisa impactful banget gitu loh dalam perkuliahan. Cuman kalau untuk aku sendiri di kuliahku waktu kemarin, ya aku lebih ngerasa lebih impactful di organisasi sih. Kayak gitu sih. Oke. Aku oleh Nah, kowe nambahi Ra. Apa? Oke, San. Mengcounter iki. Nambahi to, San. Mengcounter Akmal iki. Bisa ora oleh. Oh, siap toh. Ora ding. Enggak, tentang apa? Yang masalah filsafat tadi sih. Ini mungkin aku saya cukup berseberangan, karena menurutku justru di era semacam ini malah hal itu tuh dibutuhkan gitu. Dan artian begini, kita sekarang sedang melalui era di mana satu, kita ada teman baru yang namanya teknologi, ada AI dan lain sebagainya hari ini. Tak kira COVID. Iya, termasuk. Oke, Pak. Apakah COVID AI? Ayo benar. Virus tadi berarti sih. Virus Pak gue. Ayo lanjutan. Terus virus juga, apa? Wallahualam, Pak. Terus juga kita hari ini menghadapi kerusakan lingkungan, ya toh,
mungkin gini, di era yang penuh informasi ini, yang tsunami informasi kalau boleh kita bilang, sering ngerasa nggak sih kita tuh terombang-ambing gitu. Kita mau kemana sih ini? Kita seolah hanyut aja gitu dalam ombak yang sangat besar itu, dan kita nggak punya pegangan apapun untuk supaya seenggaknya kita bisa berhenti sejenak, tengok-tengok terus mikir loh. Kita kan kayak kinter gitu. Ya. Apa sih kinter bahasa Indonesia nih? Hanyut gitu ya. Tengok-tengok ini apa Pak? Tengok-tengok. Tengok-tengok itu duduk-duduk. Kelly. Aku mau cocok. Ayo, lungguan. Ya, Kelly. Nah itu satu. Kelly sing kena narkoba dulu sih. Waduh. Milan, iya. Kelly Sirus, Pak. Nah terus Kelly Cia lu. Ayo lanjut, Pak. Oke. Sorry. Ini kan komedi soalnya channelnya. Terus setelah tsunami informasi, yang kedua kita mengalami yang namanya AI gitu, artificial intelligence, di mana dimungkinkan suatu hari nanti akan ada mungkin robot-robot yang akan jadi teman kita gitu kan. Yes. Dan mungkin ada teman-teman yang pernah lihat film judulnya Her, di mana seseorang yang dia bisa jatuh cinta sama sebuah operating system gitu. Betul. Terus juga ditambah lagi hari ini kayak kerusakan lingkungan itu membuat teman-teman di seluruh dunia punya concern yang sangat besar terhadap misalnya bahwa sekarang yang namanya sungai itu diberi hak bahwa dia dia punya hak untuk tetap berlekuk seperti adanya gitu. Teluk untuk tetap seperti itu, jangan direklamasi gitu kan. Pohon untuk tetap menjadi pohon dan tidak ditebang-tebang gitu. Yang mana cara berpikir semacam itu nggak akan mampu kita akomodasi kalau kita nggak belajar filsafat misalnya. Kayak hubungan, misalnya gini, nanti kita akan punya tahun robot, terus kita bisa jatuh cinta juga sama robot, sama AI. Nah itu kita gimana caranya belajar etikanya gitu loh, antara kita dan non being itu gitu, non human being itu. Yeah. Caranya kita punya hubungan dengan mereka tuh seperti apa sih? Apa iya boleh manusia pacaran sama robot misalnya? Kan itu sesuatu yang harus dirumuskan juga gitu. Yang mana itu ranahnya orang-orang filsafat. Nah, kalau kemudian kita ini nggak bisa berpikir secara jernih, nah itu menurutku malah kemungkinan kita akan celaka sendiri di masa depan gitu. Kita akan bingung sendiri gitu loh. Gimana sih? Kok ono wong pacaran robot lah, tiba-tiba kita mungkin dideketin sama robot misalnya. Itu kan sesuatu yang akan asing banget ya buat kita ya. Bayangin lah tapi itu PDKT robot. San. Iya. San. Mungkin balik ke omongan Akmal yang pertama tadi. Nek kita terbatas pada moral ya udah ke situ. Tapi kalau selain moral ya seperti yang Mas Akmal bilang tadi, nek ya kita bebas untuk berekspresi, tapi untuk balik ke moral lagi itu suatu sifat yang unmoral gitu kan. Jadi nek dewe membatasi sesuai moral ya itu sesuatu yang salah sih Pak Jani. Bener gak sih? Dewe juga harus merevisi moral mungkin ya nek suatu saat kita akan berhubungan dengan robot, mungkin itu bisa menjadi sesuatu tradisi yang baru buat manusia kan. Bener San. Iya Mal. Tapi Jani penting sih. Oke. Filsafat sorry Mal. Visioner sih. Aku terus terang gue itu pemikiranmu visioner, San dan Ci. Karena memang sebenarnya yang terjadi adalah itu mungkin karena kita terlalu memikirkan how sehingga kita lupa gitu loh akan itu tuh sungai itu apa sih? Sungai itu apa sih? Mengapa sungai itu seperti itu ya kan? Betul. Benar sih. Mengapa pohon itu berdiri? Iya. Soalnya tuh ada kasus dulu
di Amerika. Jadi kayaknya ada orang mau bikin gedung gitu kan. Terus di tanah itu tuh ada banyak pohon gitu. Nah, pohon itu tuh terus ditebangin sama sama si kontraktornya itu. Nah, suatu hari ada seorang profesor yang dia ngerasa kok, loh, kenapa kok si pohon harus ditebang gitu? Kan dia kan ada di tempat itu lebih dahulu misalnya. Ya, ini bisa diperdebatkan ya, tapi maksudnya si profesor itu adalah dia kemudian nulis buku, kalau nggak salah ya, should tree have a standing atau apa gitu. Maksudnya, apakah pohon itu dia punya hak gitu loh, sama seperti kita yang punya hak di depan hukum. Dulu kan yang punya hak di depan hukum cuma laki-laki. Kemudian ada para perempuan yang akhirnya bikin gerakan, yang akhirnya sekarang perempuan pun juga sama, bisa berdiri sama di depan hukum sama seperti laki-laki. Nah, hari ini kayaknya nih yang non-human being itu seperti sungai, pohon, teluk dan lain sebagainya kayaknya juga akan mulai dicanangkan untuk supaya mereka itu punya hak juga untuk membela dirinya sendiri. Karena kerusakan alam ini kan ya mergane kita mendestroy mereka itu toh. Yes, betul. Yang apalagi kalau misalnya kayak di desa-desa adat kayak di misalnya di Papua dan lain sebagainya, yang namanya alam itu dia punya filosofi tertentu yang sangat mengikat dengan si warga desa di situ. Jadi justru teman-teman dari adat itu malah sudah mensubjekkan yang non benda itu gitu loh. Yang hari ini kita anggap sebagai objek, ya toh kayak pohon kan objek. Tapi bagi teman-teman adat, teman-teman di desa mungkin dia sudah dianggap sebagai subjek gitu, sesuatu yang berdampingan dengan kita. Kayak neng Bali wae kembali menjadi animisme, dinamisme. Iyo bos. Iya kan? Itu dia. Itu termasuk sing masalah kayak itu hutan lindung Papua apa ya, sing dibayar 100.000 per hektar itu sih. Oh, Korindo. Masalah Korindo. Itu juga semua balik ke uang juga sih, San. Selagi uang berbicara ya pohon, apalah arti pohon sih. Tapi apa yang bisa menghirup, apa ya, kita bisa menghirup uang gitu untuk hidupkan, enggak, pohon tuh tidak bernilai harganya sih, benar San. Iya benar lah, paling enggak salah satu insight yang pernah aku dapat gitu. Lah menurut kalian sendiri piye melihat hal semacam itu? Apakah ayam punya hak untuk berdiri sama di depan hukum, Ji? Kan tok boleh tau, Ji. Sama ternakan tau, Ji. Aku disalah ngomong gimana? Ini kembali lagi yang bilang Ihsan, yang tadi Ihsan bilang itu loh, buku itu kita nggak tahu konteksnya kayak gimana, dan kadang tuh bisa apa ya, dengan ketika kita nggak punya satu prinsip ya akhirnya bisa terhanyut. Nggak, ini cuma intermezzo aja sih. Iya. Nggak apa-apa, lanjut tuh Emal. Terus mah. Lanjut kok mah mandek. Kalau yang masalah kalau yang masalah ayam tadi itu loh, aku cuma ngomong itu aja sih. Ya, apa ya? Kalau yang masalah ayam aku sih. Aku cuma mau bahas yang ini aja sih, yang filsafat tadi. Apa ya? Ya bener sih, aku yang Ihsan bilang tadi memang visioner sih, sehingga ketika seseorang itu mau melakukan sesuatu, ya dia harus berpikir 2 kali bahwa dia hidup itu ya nggak cuma manusia aja yang hidup gitu loh. Ya di situ ada pohon, di situ ada hewan, di situ ada sungai dan segala macam. Cuman yang masih aku terpikirkan juga sebenarnya filsafat itu akan menjadi satu booster untuk percepatan agar orang-orang itu juga menyadari bahwa kita harus peduli sama lingkungan gitu kan. Karena sebenarnya pun di kondisi saat ini, maksudnya status quo sekarang ini kan juga orang-orang juga udah secara bertahap juga mulai kena imbasnya gitu loh, karena selama ini mereka menghiraukan
menghiraukan lingkungan atau alamnya, dan secara apa ya, secara alami pun juga kita akan, karena kita fokus sama bagaimana dan bagaimana, kita pun juga lama-lama tahu bahwa kayak misalnya energi fosil itu juga lama-lama kan habis. Jadi maksudku tanpa mungkin si Elon Musk ini juga nggak mikir sedalam itu bahwa air atau pohon itu punya hak sendiri, dia punya kekuatan, bukan kekuatan hukum sih, dia juga bisa apa istilahnya, menuntut haknya. Kosan mau ngomongnya San, menuntut haknya gitu kan. Iya, tapi iya. Mungkin dia memikirkan secara secara apa ya, secara dia kan orang teknik ya, dia orang engineering ya. Jadi dia tahu bahwa sebenarnya energi fosil itu lama-lama akan habis, sehingga dia akan cari alternatifnya gitu. Ya maksudku di sini adalah sebenarnya tanpa pemahaman itu kita juga perlahan-lahan maju ke sana, maju ke arah itu. Walaupun perlahan-lahan itu pun juga dibantu oleh orang-orang yang sadar akan lingkungan, seperti ya ada Greta Thunberg yang mungkin dia pun seperti Ihsan yang tadi bilang bahwa semua itu punya hak, semua itu adalah subjek gitu kan. Makanya aku bilang tadi filsafat itu adalah visioner, karena itu akan ngebooster pemahaman apa ya, umat bahwa sebenarnya kita pun juga harus peduli sama lingkungan gitu. Jadi aku lupa ada 3 teori masalah sosiologi po geografi, aku lali. 3 teori ini. Yang pertama, aku lali istilah apa, tapi intinya ini. Yang pertama gue mengenai manusia bisa hidup berdampingan dengan alam. Yang keloro gue manusia sudah mulai mengembangkan dengan alam. Yang ketiga ini manusia mengeksplorasi alam. Nah, antara 3 ini karena yang paling cocok nomor 1 jane ya. Dewe iki aslinya bisa hidup berdampingan dengan alam gitu. Toh juga orang zaman dulu kan sepertinya mereka bisa-bisa aja gitu tanpa membudidayakan yang terlalu ekstrim, misalnya apa ya, ayam dikon beternak terlalu banyak, terus eksplorasi minyak bumi atau fosil yang terlalu berlebihan, juga semuanya ada dampak negatifnya buat alam. Jadi mungkin kita juga perlu menganggap alam itu sebagai subjek, bukan hanya objek untuk mendapatkan keuntungan. Kalau benar. Ya. Nek dipikir-pikir, anu sih sebenarnya apa ya? Misalnya ini ya, kita cerita lagi. Jadi aku juga lupa ini sebutannya apa. Jadi ada sebutan buat seorang arsitek dari Bali gitu. Maksudnya arsitek yang apa? Arsitek adat gitu ya. Aku lupa apa sebutannya. Jadi dia itu kalau mau bikin rumah kan dari kayu tuh. Nah, dia tuh memutuskan caranya nebang kayu tuh dia semedi dulu di hutan. Dia kayak ini udah mistis sih. Dia kayak mencoba berbicara dengan semua kayu dengan semua pohon yang ada di situ. Yang kemudian dia mengungkapkan apa yang dia inginkan, bahwa dia mau bikin rumah. Dan dia mencari kayak satu sukarelawan dari pohon-pohon itu yang bersedia dijadikan apa untuk dia tebang. Dan setelah dia orang delusional San. Aku kurang ngerti, dia mau cerita. Ya makanya lo mistis banget sih, asum terus kan nih. Cuman itu beneran gitu. Maksudnya itu beneran sesuatu ritual yang dilakukan oleh orang sana gitu. Jadi sampai kemudian dia kayak apa dengar jawaban dari salah seorang pohon itu, seorang pohon. Sebuah pohon. Seorang pohon. Kan subjek seorang pohon. Bener. Oh, bener, seorang pohon. Betul, Pak. Yang akhirnya setelah dia bersedia mau, barulah dia ditebang gitu. Yang berarti apa sih? Berarti kan dulu aja sebenarnya kita udah mampu ya untuk hidup dalam tanda kutip berdampingan dengan alam. Tetapi menurutku yang menjadi problem kenapa kok kita sekarang nggak bisa kayak gitu adalah karena populasi kita itu sangat banyak. Kita butuh makan yang sangat banyak, kita butuh rumah yang sangat banyak. Makanya corona ini nggak tahu ding.
Jangan nanti kalau chat kamu Hati-hati Pak, Bahaya ya hati-hati ini. Pak. Bahaya ya ini ya. Di next Baskara loh. Oh, Next hati-hati Baskara. Pak. Bercanda guys. Ya nggak tahu ya. Iya, nggak Tapi boleh. menurutku salah satu yang menjadi Tapi PR tuh karena jangan-jangan- populasi kita tuh banyak Ah. banget. Itulah paling nggak. Tapi pikiranku. apakah benar Pak? Iki sorry menyimpang dari tema ya, sorry. Memang dari tadi udah agak menyimpang ya. Apa Di memang corona ini. alam ini tuh memang bekerja untuk mencapai kestabilan ya, alam mengeluarkan virus corona untuk mencapai keseimbangan baru nggak sih? Masuk akal nggak Via mal. menurut kalian? Oke Mal, ayo Mal. Asem, ini pertanyaan wangel banget, sumpah. Ayo, aku yo bingung makanya Pak. Ini termasuk pertanyaan quarter life crisis ya. Kok iso ono corona gue ngopo Pak? Waduh. Nyambung, jangan. Iya, Oke, bingung Ra. aku terus terang aja bingung karena apa ya? Yo di sini konspirasi kabeh. Maksudku kalau Iya sih, menyimbangkan alam tuh itu adalah teori konspirasi. Terus ketika virus itu ternyata dibuat secara sengaja oleh Cina itu adalah konspirasi. Nah, terus saya konspirasi saya aku terus Iya, terang bener. Nah, terus Bingung juga sih. ada itu apa? Dulu aku dikasih tahu tuh sama dosenku. Masalah apa kuy? Ya kuy mau sih tak mau bumi yang mampu apa? Memperbaiki si dirinya Menyembuhkan. sendiri gitu kan. Jadi dia bilang bahwa jangan-jangan apa yang dibilang sama si Donald Trump tentang global warming itu is fake itu bisa jadi benar gitu. Dalam artian bahwa kalau kita lihat ya, Angkat tangan. kalau kita Angkat lihat tangan. ya, sebenarnya kan bumi itu sejak dulu dia punya mekanisme tertentu untuk dia tuh mencapai suatu equilibrium yang baru gitu kan. Keseimbangan. Iya, mencapai sebuah Yeah. keseimbangan yang baru. Dan kalau kita lihat, ini nyambung ke tadi Mas Akmal bilang Greta, gerakan global warming tuh sebenarnya buat siapa sih gitu? Apakah pure buat karena kita mencintai bumi atau aslinya karena kita mencintai umat kita sendiri gitu? Jangan-jangan kan bukan karena kita cinta sama bumi, kita cuma nggak pengen musnah aja gitu. Duitnya lumayan Kita sama akeh loh diri Pak. kita. Yoi, Duitnya lumayan akeh loh Pak. Menangani Yoi. kuwi. live funding ya. Kok nek gak salah aku pernah baca berita ya. Sing iso menurunkan emisi gas ki oleh duit nggak sih Mal, apa benar ya? Aku nek nggak salah baca pernah lihat berita Ada itu. pajaknya. Ada kan Ada pajaknya ya? yang aku tahu. Dan menurutku yang lebih nggak adil lagi itu dengan semena-mena negara superpower itu memerintah negara-negara tertentu untuk menjadi paru-paru dunia kan. Aku juga masuk pikiran Bener, itu Pak. bener nih. Lah sak penake terus sak dhewe ra iso ngopo-ngopo ngono. Masa oleh membakar hutan. Teknologi maju. Nah, Ya kuwi. dipikir Konspirasi sih tapi aku nggak ngerti sih kayak gimana yang tak kira sing mikir aku tok lho, serius Mal. Aku sempat mikir ngono juga. Lah nek Ketoknya logis Amerika sih, ngeneh mikir. duit. Oh kan. Iya Terus dhewe lah. oleh apa? Oleh hutan Oleh belantara. apa? Iya, dhewe kon dadi wong Konservasi terus. iya kon dadi wong manusia purba meneh. Iya. Bener Pak. Iya. Karena dhewe iki mau kon tuku, Bro, produk-produknya mereka. Kan kita jadi pasar. Mergane populasi ini Iya, oke. bener sih. Piye meneh. Makanya ra oleh maju. Bener sih. Nek maju mereka ra iso dodol ke kita. Oh, mereka ngedolin nang ndi? Betul, lah dari superpower meneh. Padahal Cina udah bangkit, ntar India bangkit, terus Indonesia bangkit. Nah, terus Arab jualan kemana? Neng Afrika ra ndedit. Yo, yo ki padha to ning terus ben senjatane Iya. ayu didol. Wah, iki malah ngomong-ngomong. Tapi ngomong-ngomong Ketemu Republikan iki. Aramco baru dibom setelah pertemuan Israel dengan Amerika ya, bener nggak gue? Wah, aku nggak ngikutin sih. Emang iya toh? Oh sih, Jare ngono Pak, Aramco di Hilang tembak minyaknya pas dibom. pertemuan rahasia. Oh.
Boh, Ding, masih skip lanjut. Selingan, Pak. Cuman strateginya Arab bagus sih. Konspirasi lo apik ya, jane lo enak bahas konspirasi jan akeh bahas ya. Apa lah, akhir-akhir bahas era bener-bener kan. Enggak masalah sih jane, Pak. Emang tahu mau sempat bener kata ono sih bener. Ora ono sih mal. Kan Kabeh menyeleweng teori gitu. kan. Oh, Sangat informal. Iya, memang Sangat informal project. informal. Ya iki omongan yang burjonan nek tengah bengi ya lho. Wis nek Iya, tengah ngono bengi kuwi kan bener, Pak. omongane ning dindi to pikiran. Iya, Wis dong ngantuk ning megang jenenge mulih. informal. Iya. Iya, ngomongnya ning dindi ya. Cuman piye iki kira-kira apa ya? Mungkin dari aku lah. Harapan kedepannya buat Indonesia lah. Kira-kira piye, Oh Mal? iya. Apa ya yang mungkin menjadi cita-citamu atau harapanmu buat negara kita? Ono harapan rawe Mal. Hopeless, Mas. Hopeless Mal. Nek kowe tekon berarti aku maksa kudu ono harapan. Oh iya. Oh, gitu tinggal 10 Harapan harus menit selalu loh. ada, Mal. Oli asal ini. Jadi ra ono sih. Aku wis jane wis Hopeless ya. hopeless cuman yo sebagai warga negara. Bu, nasionalismenya ngaranku konspirasi juga suwe-suwe. Ya kan itu hanya sekedar teori, Mal. Ora sih. Iya, dogmane ya dhewe ben Soalnya bagiku Nasionalisme bertepuk sebelah tangan nggak sih menurutmu? ya bisa jadi juga ya. Alah, ayo Mal lanjut Mal. Harapanmu. Digawe-gawe Mampu buat wae Mal nek Indonesia, ya. harapan Mal. apa ya? Jelas sih pasti yang di atas itu seenggaknya yo aku yakin sih aku yakin semua pemerintahan di dunia ini tuh pasti korup, aku yakin itu. Iya, karena dari caranya untuk memilih satu presiden atau satu pemerintahan yang memerintah itu aja caranya kayak gitu kan. Ya, Jadi yo kuwi kayak lingkaran setan gitu loh. Cuman yang membedakan hanyalah seberapa besar pemerintahan itu korup gitu kan. Nah, ya aku sih harapannya monggo korup monggo, cuman ojo kebangetan ngono lho. Ojo kebangetan le korup. Maksudnya ya walaupun mungkin rakyat itu prioritas nomor sekian tapi jangan kebangetan. Aku nggak muluk-muluk kalau untuk masalah pemerintahan Indonesia khususnya. Penting kui, karena aku yakin ketika pemerintahnya bagus, politiknya bagus, masyarakatnya sosialnya kondusif, ekonominya kondusif, investor banyak yang masuk ke sini karena kondusif ya, dan akhirnya secara nggak langsung pasti dampaknya kemana-mana dan bahkan mungkin sampai ke sektor pendidikan juga karena berkat investasi yang besar, yang banyak yang masuk, banyak lapangan kerja yang terbuka. Akhirnya banyak orang yang bisa bekerja, cari duit, berkeluarga nyaman, aman, anaknya iso di sekolah ke, dan ya wis, itu semua kayak efek domino sih. Gitu sih Kak. Oke Kak. Nek harapanmu apa San? Apa ya? Aku angel lagi nek kan harapan nih. Ya semoga baik-baik saja ngono wae lah ya. Aku melu masak malah. Maknanya luas. Aku melu masak malah nakal oleh neng sewajarnya. Ojo kebangetan lah. Cek wajar-wajar wae ngono lho. Ambeh nambah nih Mal San. Monggo. Piye? Nek jare Cak Nun kan biyen Soehartone siji. Yo ora, lek siji. Aku ngerti jokes iki. Tur nek saiki Soehartone ono akeh, Pak. Dadi bingung ngomong. Ya intine nek meh nyolong aja maruk lah ya. Bagi-bagi kancane. Ya kita menyadari yang namanya apa? Termasuk sing tuh.
ya kita menyadari ya toh, namanya Tidak jauh dari kekuasaan itu, tuh punya tendensi untuk korup gitu kan. Cuman ya paling enggak yo kira-kira lah ngono lho, Iya. aja terus 2,5 T nggawe KTP kok yo dipangan kan yo. Iya ngono lho. Angel lho rada di logika. Angel lho. Kejar setoran, Pak. Restoran. Bener juga sih. Oke Mas Haji, Apa? Masih ada waktu nggak? Udah habis ya? Kan 5 menit. Amat dicukup Oh, kowe enggak. tasan. Aku meh tekon, Lumayan. Mbak. Aku gestar pisan-pisan tekon oleh ra? ngomong go. Tapi tinggal Oke. ngomong dulu. Oleh ra? Oleh lah. Oleh Boleh, ngomong Kak? tinggal ngomong, Pak. Oleh ya? Boleh Ya, kan? wis. Kan quarter life crisis, aku pengen balik nang quarter life crisis. Oh, berapa, Bang? Jane kalian ada harapan nggak? Maksudnya untuk atau target umur 30 tuh kalian mau ngapain aja, mau kemana, mau katakanlah kerja di mana, usaha apa, hidup di mana, berkeluarga atau kayak gimana? Isan sih, monggo. Woi, itu jawab cepat nih. Apa ya? Aku sebenarnya pengen punya media, tapi medianya tuh media arsitektur. Yang mana media itu bukan media yang memuat karya-karya arsitek hebat atau karya-karya hebat gitu ya, tapi karya-karya kecil yang mana apa ya itu lebih membantu masyarakat kita yang ini menengah ke bawahnya tuh jauh lebih banyak gitu daripada menengah ke atas. Jadi apa ya? Aku ingin mendisrupsi algoritma arsitektur yang beredar hari ini di Indonesia pakai media itu. Menolak intinya, Pak Amen. Ya seenggaknya itu dulu. Asem gue sosial banget ya. Padahal Isan tidak luar sosial biasa, loh. jiwa sosialnya tinggi, Pak. Jiwa sosialnya dhuwur banget ya. Itu nih. Luar biasa. Kui tak san. Ono neh rasan. Kayak misalnya kui arep kerja ning di dream apa ya? Dream company-mu ning ndi ngono apa kuwi ndek usaha dhewe ngono. Aku lebih pengen punya usaha sendiri sih. Daripada daripada kerja di kantor orang gitu. Ya pengennya apa ya? Kalau kita bisa bikin usaha sendiri kan kita juga bisa ngebantu orang lain biar punya pekerjaan gitu loh. Dan aku rasa kalau anak-anak muda bukan mencari kita, tapi menciptakan ya. iya, Betul. semoga ya. Dan kalau anak-anak muda kita lebih banyak yang buka usaha, aku rasa iya ngewangi negara iki lah. Paling enggak ekonominya biar tetap mlaku. Yes. Daripada dia menyambut gawe perusahaan luar apa kan duitnya metune neng jopo, orang neng jero. Tidak mudah di kampung kita sendiri ngono lho. Ya ngono sih paling ora lah. Oke, San. Oke, nek kowe malas. Jasan. Nek aja Kowe sih tekon aku malah. aku sak tekon. Oh iya lali aku. Aku yo tinggal orang menit sih. Aku yo. Oh, sebelum 30 aku nggak munafik, aku pengen jadi presiden jujur wae. Anjay. Pengen memimpin aku. Bisa lah sih. Bisa dong. Nganti saya aku pengen jadi presiden, Mang. Oke. Pokoknya aku ingin sebagai presiden yang otoriter, kabeh kendali ning aku, satu suara. Oke. Hati-hati. Tenan gue. Tenang jujur, aku pengen karena Indonesia ini apa ya? Intinya manut karo atasan jane nek dhewe ngene yo ngene intine ngono kuwi kan. Terus nek kuwi enggak tercapai ya aku pengen jadi pengusaha peternakan, pengen gawe saingannya Pokpan lah ya. Waduh. Sebut nama Bapak. Kita ini sebagai warga Indonesia ya pengen memajukan negara kita sendiri ya, enggak munafik gue sih. Terus intinya nek perusahaan impian enggak sih Pak, aku pengen menciptakan perusahaan sendiri sing mau tak ngomong ke. Terus aku pengen nek enggak jadi presiden ya, sebelum 45 tahun aku wis duwe duit 20 miliar, tak bawa ke investasi, pensiun dini. Siap. Pak. Oke. Respect. Just nek kowe memang kalian udah waktunya habis. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Woi, urung woi. Thank you ya. Thank you banget. Makasih makan Mal udah diundang. Kapan lagi ya? Iya, sama-sama. Sama-sama ya. Thank you banget Aji ya. Ntar wae diteruskan luar biasa. Setelah ini. Kan iso zoom-zooman meneh. Iki oleh
oleh mobil Siap. lo lagi malah pro isan. Wah, mobil-mobilan. Sponsor Pak, aja lali sponsor Pak. Dia butuh sponsor mobil. Ini Toyota nggak mau masuk nih. Ya, Oke. Oke, Ji. closingan Ki. Ya, Closing, Ji. mungkin cukup sekian teman-teman. Cukup sekian teman-teman informal podcast pada malam hari ini. Walaupun omongannya ngalur ngidul, tapi semoga bermanfaat buat Amin. sekalian. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati tapi tak mati, seolah hidup ini terasa kosong namun penuh isi-isi. Kupu-kupu terbang melintas malam yang penuh cahaya dan pagi yang penuh dengan kekolotan manusia merayakan dosanya. Bagaikan hujan badai basah namun berkobar, bagaikan para pembohong hidup tapi tak hidup. Layaknya hidup ini puasa menahan segala mimpi-mimpi. Kupu-kupu terbang melintas malam yang